BLT, kebijakan BLT itu hadir karena COVID. Maka dengan demikian, maka ketika COVID sudah tidak ada, maka BLT juga tidak ada. Jadi BLT ini hanya kebijakan sesaat saja, sepanjang ada COVID, tetapi nanti ketika COVID sudah tidak ada, maka BLT pasti juga tidak ada. Nah, ini sekaligus juga mumpung nyambung dengan dana desa, saya melaporkan bahwa dana desa sudah disiapkan untuk 2021. Sehingga perdebatan terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana di sana ada kesan tidak ada dana desa lagi di 2021, di rencana pembangunan dan rencana anggaran yang dipaparkan oleh Bu Menteri Keuangan sudah jelas di sana ada dana desa untuk 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali ke masalah BLT, itulah makanya kemudian kita di dalam melakukan proses pendataan dan tahap pengambilan keputusan siapa yang menerima BLT itu agak detail. Pertama, pendataan oleh relawan desa lawan COVID yang ketuanya kepala desa, wakilnya ketua BPD, anggotanya aparatur pemerintah desa, ketua RT, ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Dengan basis RT supaya lebih mudah dalam pemetaan. Dan dilakukan oleh 3 orang. Maksud kita itu sederhana, kalau 3 orang itu kan kalau bahasanya Adinda Rifki mungkin karena tadi fasih dalam wallahul muwaffiq, itu urusan ijtima, urusan kesepakatan. Nah, maka 3 orang itu, kalau 3 orang menyatakan bahwa si A ini layak, maka sudah 3 perspektif menyatakan layak. Itu makanya kita meminta 3 orang yang melakukan pendataan. Kemudian dibawa, itu pun masih difilter lagi, dibawa ke Musdesus untuk melakukan verifikasi dan penetapan. Nah, kenapa kita melakukan itu? Saya sepakat dengan Pak Ketua terkait dengan data. Memang kita ingin melakukan perbaikan data. Makanya pada beberapa waktu COVID ini kita memang fokus pada pemetaan, kemudian perbaikan dan revitalisasi data, termasuk data pendamping desa. Mohon maaf, saya sendiri tidak banyak tahu apa sih tugas pendamping desa selama ini. Ternyata setelah saya masuk, saya dalami, itu memang butuh penanganan agak serius. Makanya kemudian kita bangun sebuah sistem dan secara bertahap, Pak, kita akan melakukan seleksi alam. Seleksi alam itu pasti jumlah pendamping desa setiap tahun akan mengalami penurunan. Karena apa? Karena kita ingin kualifikasinya, kita ingin lebih meningkatkan profesionalitasnya. Dan kita membangun sebuah sistem aplikasi untuk memantau kinerja pendamping desa dalam bentuk self-report. Kemudian self-report itu kita verifikasi, karena kalau kita melakukan evaluasi tidak self-report nggak mungkin. 30 sekian ribu pendamping desa dari 74.953 desa, kalau tidak self-report pasti tidak mungkin akan bisa terawasi dengan baik, utamanya dalam kinerja. Tentu kami juga sangat terima kasih tadi Pak Iwan menginformasikan ada rangkap, itu memang sudah masuk di dalam self-report kita, sudah masuk ada item yang menanyakan apakah selain menjadi pendamping desa juga menjadi fasilitator atau pendamping di tempat lain. Nah, itu dalam proses, insya Allah ke depan kita pastikan akan lebih memiliki kualifikasi. Dan tentu terkait dengan status, Pak, jadi status pendamping desa, bukan ASN, kita mewacanakan pendamping desa itu menjadi P3K, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja, pegawai pemerintah perjanjian kerja berdasarkan P3K singkatannya. Supaya apa? Supaya ada kejelasan. Dan saya sepakat, kita lagi berupaya agar pendamping desa ini menjadi bagian dari Kementerian Desa. Sampai hari ini, mohon maaf, pendamping desa belum sepenuhnya menjadi bagian dari Kementerian Desa. Karena masih harus ada pelaporan dengan DPMD di kabupaten dan seterusnya. Menurut saya itu tetap harus, tetapi memang harus kemudian nuke. Termasuk penggunaan dana desa, Pak. Kita harus melakukan sedikit
perombakan terkait dengan skala prioritas penggunaan dana desa. Saya sepakat kalau fokus, tidak terlalu ngedabiah kalau bahasa Jawa itu, sehingga semua mau dijalani. Tetapi kami juga harus hati-hati, jangan sampai kemudian regulasi yang kita keluarkan menimbulkan kritik dan penolakan karena dianggap terlalu masuk terhadap otoritas atau otonomi desa. Itulah makanya dalam hal tertentu memang kami harus masuk nantinya. Misalnya kita skala filosofinya begini, dana desa adalah APBN, bukan hibah memang iya, tapi APBN. Maka dana desa harus bersinergi dengan strategi pembangunan nasional. Satu contoh terkait dengan elektrifikasi. Di Indonesia ini masih ada 9.000 sekian desa belum berlistrik, menuju 100%. Maka di daerah-daerah itu fokus dana desa nanti 2021 prioritasnya adalah untuk listrik. Berdampingan dengan berbagai anggaran APBN lainnya. Tentu ini butuh sinergitas dan kerjasama dengan berbagai kementerian. Dan